Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bab kedua, statistika, materi penyajian data dalam bentuk diagram batang pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12, semester ganjil bersama saya Bu Eka Faradewi. Diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggunakan batang-batang, baik tegak ataupun mendatar, dan lebar yang sama, serta saling terpisah. Contoh, diketahui data pengunjung perpustakaan di MAX dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebagai berikut. Dari tabel di atas, buatlah diagram batang. Untuk menggambar diagram batang ini, kita gambar terlebih dahulu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal sebagai tahun pendataan jumlah pengunjung dan sumbu vertikal sebagai banyak pengunjung pada tahun tersebut. Kemudian kita gambar persegi panjang atau batang seperti ini dengan lebar yang sama dan saling terpisah. Kemudian tinggi mengikuti data pada tabel yang diketahui. Misalkan pada tahun 2015 diketahui jumlah pengunjung atau banyak pengunjung ada 200. Maka, tinggi persegi panjang pada tahun ke-2015 mencapai angka 200. Selanjutnya, pada tahun 2016, jumlah pengunjung mencapai angka 250. Hingga tahun 2019 mencapai angka 500. Sehingga terbentuklah diagram batang sebagai berikut. Selanjutnya latihan soal. Diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Bu Aisyah selama tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Pada diagram batang ini, sumbu horizontal menunjukkan bulan dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi pakaian pada bulan tersebut. Pertanyaan pertama, produksi pakaian terendah terjadi pada bulan ... sebanyak ... Untuk menjawab pertanyaan ini, kita cari batang atau persegi panjang yang paling rendah, yaitu terjadi pada bulan Mei sebesar 18. Sehingga produksi pakaian terendah terjadi pada bulan Mei sebanyak 18. Pertanyaan kedua, produksi pakaian tertinggi terjadi pada bulan ... sebanyak ... Untuk menjawab pertanyaan kedua, kita cari batang atau persegi panjang yang paling tinggi, yaitu terjadi pada bulan September sebesar 166. Sehingga produksi pakaian tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 166. Untuk menjawab pertanyaan ketiga dan keempat, yaitu peningkatan atau penurunan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Aisyah, maka kita tentukan terlebih dahulu peningkatan atau penurunan yang terjadi pada setiap bulan. Perhatikan diagram batang berikut. Pada bulan Januari ke Februari, mengalami peningkatan jumlah produksi pakaian sebesar 24 dari 136 dikurangi 122 sama dengan positif 24. Peningkatan akan terjadi apabila hasil pengurangan bernilai positif.
Selanjutnya, pada bulan Februari ke Maret mengalami penurunan jumlah produksi pakaian sebesar 14. Dari 112 dikurangi 136 sama dengan negatif 14. Penurunan terjadi ketika hasil pengurangan bernilai negatif. Selanjutnya, bulan Maret ke April terjadi peningkatan sebesar 39, April ke Mei terjadi penurunan sebesar 133, Mei ke Juni terjadi peningkatan sebesar 63, Juni ke Juli terjadi peningkatan sebesar 52, Juli ke Agustus terjadi peningkatan sebesar 17, Agustus ke September terjadi peningkatan sebesar 16, September ke Oktober terjadi penurunan sebesar 79, Oktober ke November terjadi peningkatan sebesar 66, sampai yang terakhir bulan November ke Desember terjadi penurunan sebesar 22. Sehingga peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Aisyah terjadi pada bulan November sebesar 66. Sedangkan penurunan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Aisyah terjadi pada bulan Mei sebesar 133. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.